Melanjutkan cerita sebelumnya, Nili sedang diinterogasi oleh ibunya Long Yuyin. Dia adalah Long Suyun. Long Suyun meminta Nili agar dia menikahi putrinya, Long Yuyin. Tapi, Nili berusaha menolak hal tersebut. Nili mencoba mengulur waktu dengan mengajukan pertanyaan kepada Long Suyun. Kenapa dia dan Long Yuyin memiliki marga yang sama? Mendengar pertanyaan itu, membuat Long Suyun terdiam sebentar. Setelah itu, dia bertanya balik ke Nili. Kenapa kau menanyakan ini? Kami ini adalah keluarga Dragonsil. Sudah pasti, marga kami Long. Kalau kau menikah dengan putriku, margamu juga akan menjadi Long. Mendengar itu, Nili termenung. Topiknya berubah lagi. Long Suyun berkata ke Nili, kau seharusnya bangga, karena nantinya memiliki marga Long. Nili menolak dan berteriak, margaku sudah diberikan oleh leluhurku. Aku tidak akan mengganti margaku, meskipun aku harus dibunuh. Ini sama saja dengan menginjak-injak leluhurku. Long Suyun menatap Nili. Dia berkata, baiklah kalau begitu. Kalau kau tidak mau mengganti margamu, maka aku tidak akan memaksamu. Cukup dengan anak pertama saja yang kau lahirkan dengan putriku. Mendengar itu, Nili terdiam. Dia tidak mengerti tentang pemikiran wanita di depannya. Long Suyun kembali berkata, sebelum kau menikahi putriku, kau boleh meminta apapun. Selama permintaannya tidak aneh-aneh, aku akan menyetujuinya. Aku tahu, cita-citamu cukup besar, dan pondasi yang sudah kau letakkan cukup kokoh. Namun, kalau kau benar-benar ingin menjadi ketua sakti, dukungan dari hierarki Skycloud saja tidak akan cukup. Kalau kau menikahi Long Yuyin, kau bisa mendapat dukungan dari Big Five lainnya. Dengan begitu, ketua sakti itu akan mempertimbangkanmu matang-matang, agar mendapat kesempatan menang yang lebih tinggi. Kalau kau tidak mau, maka keluarga Dragonsil kami akan berusaha sebisanya untuk mencegahmu menang. Apa kau akan menjadi sekutu atau musuh kami? Itu semua adalah keputusanmu. Mendengar perkataan wanita di depannya, membuat Nili berpikir, apa ada orang lain seperti wanita ini, yang terus memojokkannya untuk menikah? Ada apa dengan orang-orang dari keluarga Dragonsil? Tetapi, aku bisa paham dengan pemikiran Long Suyun. Dengan kekuatan Long Yuyin saja, kesempatan mendapat kursi patriark keluarga Dragonsil akan sangat kecil. Kalau aku menikahi Long Yuyin, sumber daya keluarga Dragonsil akan condong ke sisi mereka. Saat Nili terdiam dan merenung, Long Suyun mengucapkan terima kasih kepada Nili. Itu membuat Nili berpikir, kenapa wanita di depannya berterima kasih kepadanya. Long Suyun berkata, berapa kali aku memujuknya. Sebelumnya, putriku tidak ingin bersaing demi posisi patriark. Tapi tak kusangka, berkat dirimu, dia malah berubah pikiran. Di dunia ini ada banyak hal yang membutuhkanmu untuk bersaing demi memilikinya. Nili kembali berpikir, kenapa hal itu berkatnya? Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Kembali ke Long Suyun, dia kembali berkata, aku bisa mengatakan kalau putriku ini menyukaimu. Karena itulah, sebagai ibunya, aku harus membantunya. Nili, kalau kau menghancurkan harapan Yin aku sama sekali tidak akan mempedulikan aturan dari Sakti Bulullahi. Mendengar ancamannya, Nili menarik napas berat, kemudian berkata, Bibi, kami berdua masih muda. Menikahinya sekarang sepertinya bukan ide yang bagus. Bagaimana kalau kita menunggu 5 tahun lagi? Kalau 5 tahun lagi, Long Yuyin masih menyukaiku, maka aku akan menikahinya. Mendengar itu, Long Suyun menjawab, bukan ide bagus. Padahal ada banyak orang yang menikah di usiamu. Raut wajah Long Suyun yang sebelumnya menegang, perlahan-lahan rileks. Dia berkata, tapi aku masih bisa menunggu 5 tahun lagi untuk pernikahannya. Mendengar itu, Nili terkejut, karena akhirnya pendapatnya mau diterima. Tapi tidak berhenti di sana. Long Suyun melihat pisau yang dia bawa, kemudian berkata, tapi kau harus bertunangan dan memiliki anak pertama. Karena aku memiliki waktu senggang, aku akan merawat anak kalian. Mendengar perkataan Long Suyun, Nili semakin tidak mengerti dengan pemikiran Long Suyun. Sebagai ibunya, dia memiliki pemikiran seperti itu. Nili berbicara, Bibi, pernikahan itu adalah hal yang penting. Bukankah kita harus berbicara dengan orang tua kita terlebih dahulu? Orang tuaku tinggal di dunia kecil, tapi pintu ke dunia kecil hanya terbuka setiap 5 tahun sekali. Setelah mengatakan itu, Nili merasa kalau dia memang pintar. Alasan yang diberikan sangat masuk akal. Di sisi Long Suyun, dia terdiam sejenak. Setelah berpikir, dia menjawab, apa kau mau mengulur waktu? Nili berkata, siapa yang mengulur waktu? Orang tuaku benar-benar masih ada di dunia kecil. Long Suyun berkata, kau tidak perlu menghiraukan itu. Kau bisa memberitahu orang tuamu 5 tahun lagi.
Tentu, setelah anak pertama lahir. Dengan tegas, Nili menjawab, "Aku tidak bisa. Tanpa persetujuan orang tuaku, aku tidak akan berani berbuat durhaka." Merasakan penolakan yang terus-menerus dilakukan oleh Nili membuat Long Suyun menjadi marah. Urat di kepalanya mulai keluar. Dia berkata, "Jadi, kau tidak ingin menikahi putriku?" Long Suyun memegang pisaunya kuat-kuat. "Kalau begitu, aku tidak akan segan-segan." Hal itu membuat Nili menjadi panik. Di sisi Long Suyun, dia sudah mengangkat tangannya yang memegang pisau, bersiap-siap menembas Nili, sambil berkata, "Kita lihat, seberapa lama kau bisa bertahan." Nili, yang merasa dekat dengan kematian, memejamkan matanya. Dia berteriak dengan sangat keras, "Aku bersumpah, bukannya aku tidak ingin menikahi Long Yuyin. Tapi, aku memang harus mendapat persetujuan dari kedua orang tuaku. Kalau tidak, aku tidak akan menyerah, terlepas dari apa yang bibi lakukan kepadaku." Mendengar itu, Long Suyun berhenti menyerang. Dia merasakan tekad Nili yang begitu kuat. Di saat yang sama, Long Suyun mendengar seseorang datang. Itu adalah Xiaoyu, yang datang ke kediaman Nili. Dia terlihat tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Nili menghembuskan napas melihat Xiaoyu datang. Di sisi Xiaoyu, dia tidak mengerti dan bertanya, "Anda siapa?" Long Suyun tersenyum. Kemudian dia menatap Nili dan berkata, "Nili, bagaimana rasanya? Apa kakak ini melayanimu dengan baik?" Long Suyun meraba bagian paha Nili. Hal itu membuat Xiaoyu menjadi geram. Di sisi Nili, dia ditatap oleh Long Suyun. Dia yang ditatap oleh Long Suyun hanya terdiam. Keringat dingin keluar dari tubuhnya. Nili tersenyum. Dia menjawab, "Terima kasih atas kerja kerasnya." Dalam hati Nili bergumam, "Mustahil Xiaoyu bisa menyelamatkanku. Lebih baik aku mengusirnya dulu." Xiaoyu yang mendengar perkataan Nili menjadi kesal. Wajahnya membiru. Dia berkata, "Dasar bejat. Waktu itu kau bersama Long Yuyin, dan sekarang dengan wanita lain. Dasar tidak tahu malu." Xiaoyu langsung keluar dari kediaman Nili dan membanting pintu. Long Suyun yang mendengar jawaban Nili berkata, "Ternyata kau peka juga." Dan kembali menyentuh bagian selangkangan Nili. Dalam hati Nili bergumam, apa dia betulan adalah ibunya Long Yuyin? Kenapa sifatnya berbeda jauh? Long Suyun berkata, "Tetapi tadi anak itu bilang, waktu itu kau bersama dengan Long Yuyin. Apa yang dia maksud?" Mendengar pertanyaan itu, Nili terkejut. Dia berpikir, "Long Yuyin? Bukannya menyelamatkan, tapi Xiaoyu malah membuatku dalam bahaya." Melihat Nili terdiam, Long Suyun kembali berkata, "Bocah, apa kau mau mengelak? Apa yang sudah kau lakukan? Putriku memang sedikit lemah. Apa kau pikir kami gampang ditindas?" Long Suyun kembali menggertak Nili dengan tatapan berbahayanya. Di sisi Nili, dengan rasa takut dia menjawab, "Bibi, sebaiknya Bibi tanyakan masalah ini kepada Long Yuyin. Aku tidak ingin menodai kepolosannya." Long Suyun berkata, "Jadi, kau ingin menemui putriku? Kebetulan aku mengajaknya." Tiba-tiba, Long Yuyin sudah berada di sebelah mereka. Nili melirik ke samping. Dia terdiam dan tidak menyangka kalau di sebelahnya ada Long Yuyin. Di sisi lain, Long Yuyin berkata, "Ibu, tolong jangan paksa dia lagi. Kami tidak melakukan apa-apa. Terakhir kali, dia hanya menggunakan jarum akupuntur untuk membuka meridianku." Long Yuyin memandang Nili. Dia berkata, "Master, ibuku cuma bercanda. Tolong jangan ambil hati." Nili menghembuskan napas. Dia berkata, "Jadi cuma bercanda? Syukurlah." Mendengar desahan Nili, Long Yuyin bergumam, "Apa di mata masterku, aku seburuk itu? Meskipun ibu sudah memaksanya, dia masih tidak mau menikahiku." Long Suyun melihat ke arah Long Yuyin. Dia berkata, "Yin-er, apa kita akan melepaskan bocah ini begitu saja?" "Tidak bisa. Karena kita sudah di sini, mana mungkin kita pulang dengan tangan kosong. Itu bukanlah gayaku. Yin-er, karena kau menyukai anak ini, maka cepat buat anak dengannya. Kalau dia tidak mengakui anaknya, maka aku akan membunuhnya. Waktu itu, ibu juga menggunakan cara ini pada ayahmu. Dulu, ayahmu juga hitung belang. Tapi akulah yang menaklukkan dan mengekangnya. Sayangnya, pria itu malah mati di tangan sakti Dewa Iblis. Pokoknya, karena kebetulan aku berada di sini, aku akan mengajarkan semuanya padamu secara langsung." Itu mengejutkan Nili. Dia berpikir, orang tua mana yang akan mengajarkan hal seperti itu kepada anaknya? Apa otaknya sudah tidak berfungsi? Wajah Long Yuyin menjadi memerah. Dia berkata, "Apa yang ibu katakan?" Long Suyun berkata, "Yin-er, semua pria adalah penjahat yang penuh dengan kebencian. Dengarkan nasihat ibu." Long Yuyin berteriak ke ibunya,
Apa yang terjadi di antara aku dan dia adalah masalah kami. Ibu, kau jangan ikut campur. Mendengar anaknya marah, membuat Long Soo-yeon tidak memaksanya lagi. Dia berkata, baiklah, kalau begitu lupakan saja. Nili, untuk sekarang aku akan melepaskanmu. Kalau aku mendengar kau menindas Long Yuen lagi, maka aku tidak akan segan-segan lagi padamu. Long Soo-yeon menjentikan jarinya. Seketika, kekuatan yang mengekang Nili langsung menghilang. Dan itu membuat Nili langsung terjatuh ke lantai. Dia duduk dan menghembuskan napas, kemudian berkata, aku akhirnya bebas juga. Long Soo-yeon berkata, aku pergi. Melihat Long Soo-yeon pergi, seketika Nili berkata, tunggu. Dia menghentikan Long Soo-yeon pergi. Long Soo-yeon berhenti. Dia bertanya, ada apa? Apa kau masih belum cukup dengan pelajaran yang aku berikan? Nili mencoba berdiri. Dia berkata, Bibi, aku baru kepikiran, tapi aku ragu-ragu untuk mengatakannya. Soalnya, aku jarang memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu. Long Soo-yeon berbalik dan menyuruh Nili berbicara. Nili berkata, karena Bibi memiliki posisi tinggi di keluarga Dragon Seal, dengan dukungan Anda, Long Yuen bakalan memiliki kesempatan yang bagus untuk mendapatkan posisi patriark, meski masih sedikit lebih rendah daripada Long Tianming. Tapi seharusnya tidak terlalu jauh. Long Yuen tidak berkata apapun. Dia hanya mendengarkan pembicaraan Nili dengan ibunya. Kembali ke Long Soo-yeon, dia berkata, kau salah. Para leluhur dari keluarga Dragon Seal mendukung Long Tianming. Itu sebabnya tidak mudah bagi Long Yuen untuk mendapatkan posisi patriark. Jangan kira aku tidak tahu rencanamu. Kau membantu seseorang dari 3 keluarga besar untuk membangun landasan. Itu semua untuk persainganmu, memperebutkan posisi ketua sakti. Tetapi, ketiganya akan kesulitan untuk mendapatkan posisi patriark di keluarga masing-masing. Nili tersenyum. Dia berkata, soal itu, sepertinya Bibi salah paham dalam menilaiku. Aku tidak mendekati mereka bertiga dengan sengaja, hanya untuk mengangkat mereka demi tujuanku sendiri. Mendengar jawaban Nili membuat Long Yuen berpikir, ternyata Master tidak memanfaatkanku. Kalaupun dia mencoba mendekatiku, dia seharusnya tidak perlu menghadapiku di lapangan Sensol. Di sebelah, Long Soo-yeon berkata, oh, lalu apa motifmu? Apa aku salah menilaimu? Nili berkata, seharusnya Bibi juga bisa melihatnya. Sakti Bulu Lahi punya banyak praksi yang saling bersaing dengan intens. Ada banyak orang yang mencoba merubahnya, tapi mereka tidak mampu melakukannya. Contohnya, hierarkis Keklun. Beliau lebih memilih untuk menjadi seorang petapa dan tidak peduli dengan masalah sakti. Aku yakin, jika ini terus berlanjut, maka sakti Bulu Ilahi akan berantakan dalam 200 tahun. Mendengar pernyataan Nili, membuat Long Soo-yeon terdiam. Di sisi lain, Long Yuen sangat terkejut dengan kata-kata Nili. Long Soo-yeon ingin mendengar kelanjutan pernyataan Nili. Nili pun kembali berkata, semua orang terus mementingkan kepentingannya sendiri, padahal semua tahu. Kalau ada banyak masalah dalam sakti Bulu Lahi, tapi mereka malah terus saling bersaing. Kalau itu terus berlanjut, maka sakti Bulu Lahi akan berantakan. 100 tahun lalu, sakti Bulu Lahi berada di peringkat ketiga di antara 6 sakti. Tapi sekarang, kita berada di peringkat terakhir. Meskipun ketua sakti situ berusaha sekeras mungkin untuk merubah situasi saat ini, namun beliau tidak bisa melakukan apa-apa. Karena 3 keluarga besar memiliki agendanya masing-masing. Jika kekuatan 3 keluarga besar digabungkan, itu sudah melebihi kekuatan ketua sakti. Long Soo-yeon berkata, jadi maksudmu, kau bisa merubah situasi dengan kekuatanmu sendiri. Nili merenung, dia memejamkan matanya, dan berkata, lebih baik mencoba, daripada tidak sama sekali. Mustahil, merubah sesuatu dengan kekuatanku sendiri. Tapi, aku punya Gube, Lee Sing-yun dan Long Yuen. Kurasa, bahkan mereka cukup bagus. Dan mereka juga adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Mereka lebih baik daripada Gu Heng, Long Tianming, dan Li Yupeng. Jika ketiga orang itu menjadi penanggung jawab dari 3 keluarga besar, maka sakti Bulu Lahi akan memiliki masa depan yang suram, di mana itu akan menjadi kehancuran sakti Bulu Lahi. Tetapi, jika Gube, Lee Sing-yun, dan Long Yuen bisa mengendalikan 3 keluarga besar, maka semuanya akan berubah total. Dengan kekuatanku sendiri, akan sangat sulit mencapai tujuanku. Aku, Nili, bersedia menggunakan semua yang aku miliki untuk membantu Gube, Lee Sing-yun, dan Long Yuen untuk menaikkan posisi mereka. Aku tidak melakukan itu untuk diriku sendiri. Aku melakukan ini agar dalam waktu 100 tahun, sakti Bulu Lahi masih menjadi tempat aman untuk kita semua. Perkataan Nili membuat Long Yuen tersentuh.
Di sisi lain, Long Suyun berkata, "Omonganmu hanya cukup untuk menggertak gadis kecil. Apa kau pikir aku akan semudah itu mempercayaimu?" Dengan tegas, Nili berkata, "Tidak masalah jika Bibi percaya atau tidak. Intinya, ini tidak ada ruginya." Long Suyun merenung. Dia berpikir, semua yang dikatakan Nili masuk akal. Long Suyun berkata, "Benar juga. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya?" Nili menjawab, "Aku memiliki beberapa rencana besar. Aku berharap, apapun yang terjadi, Bibi bisa membantuku." Membantuku sama saja dengan membantu Long Yuyin. Long Suyun menjawab, "Itu tergantung suasana hatiku. Kalau kau butuh bantuanku, sampaikan saja lewat Yin-Er. Mungkin aku akan mempertimbangkannya." Nili tersenyum bahagia. Dia berterima kasih kepada Long Suyun. Dalam hati, Nili bergumam, kalau dia sudah berkata seperti itu, dia tidak akan menolak apapun yang aku minta. Dengan bantuan dari seorang ahli di alam Dao Dragon 9 Stage, segala sesuatu akan menjadi lebih ringan. Long Suyun yang melihat Nili tersenyum berkata, "Bocah, apa kau benar-benar tidak ingin menikahi putriku? Kalau kau menikahinya, maka sebagai ibu mertuamu, aku pasti akan membantumu. Begitu Yin-Er naik ke posisinya, kita juga akan berusaha membantumu mendapatkan posisi ketua sakti. Apa kau tidak takut? Setelah posisi Yin-Er naik, kita akan membuangmu. Kalau itu terjadi, kau bakalan tidak mendapatkan apa-apa." Mendengar itu, Long Yuyin menjadi malu. Kembali ke Nili. Dia berkata, apakah sulit untuk menemukan pria yang hatinya tidak tergerak dengan seorang wanita seperti Long Yuyin? Tetapi jika pernikahan terkait dengan kepentingan, maka dia akan menjadi orang yang kurang ajar bagi Long Yuyin. Aku tidak ingin menjadi orang seperti itu. Itu sebabnya, kita harus memikirkan masalah ini matang-matang. Mendengar kata-kata Nili, Long Suyun bergumam, kalau Nili bisa mendorong Long Yuyin ke posisi patriark dan menikahinya, maka kesempatannya mendapatkan posisi ketua sakti bakalan tinggi. Belum lagi, soal penampilan. Long Yuyin tidak kalah dengan wanita cantik lainnya. Tetapi, berapa kali pun aku membujuknya, dia masih tidak mau. Apakah si Nili ini benar-benar melakukan sesuai dengan omongannya? Apakah di dunia ini benar-benar ada orang yang tidak bekerja demi kepentingannya sendiri, tapi malah untuk orang lain? Kembali ke Nili, dia kembali berkata, terlepas dari apa yang Bibi pikirkan, tidak ada salahnya untuk menunggu beberapa tahun lagi untuk melihat hasilnya. Untuk sekarang, Bibi berpikir kalau bakatku luar biasa. Akan tetapi ada banyak orang berbakat yang gugur. Apa Bibi tidak takut setelah aku menikahi Long Yuyin, aku tidak bisa berkembang lagi? Tentu saja, Bibi akan memutuskan pertunangan di antara kita. Sama halnya dengan rencana pertunangan Huyong. Tapi, jika Anda terus melanggar janji, maka itu tidak akan baik untuk reputasi Anda. Mendengar semua penjelasan Nili, membuat Long Yuyin berpikir, pertunanganku dengan Huyong dibuat oleh ibuku dengan klan Hu saat aku masih kecil. Aku tidak menyangka kalau Master akan menganggap masalah ini dengan sangat serius. Long Yuyin menundukkan wajahnya. Di depannya, Long Suyun melirik Long Yuyin. Kemudian dia berkata ke Nili, apapun motifmu, aku akui kalau aku telah terbujuk olehmu. Mulai sekarang, aku akan membantumu sebisaku, selama yang kau lakukan bermanfaat untuk putriku. Mendengar hal itu, Nili akhirnya bisa menghembuskan napasnya. Dia merasa beban berat telah diangkat dari tubuhnya. Berpindah ke kediaman hierarki Sky Cloud. Terlihat, hierarki Sky Cloud telah duduk bermeditasi. Dia terdiam. Sesaat kemudian hierarki membuka matanya dan berkata, hahaha, ini menarik. Aku yang lahir dan besar di Sakti Bulahi mulai menolak kehidupan duniawi karena beberapa hal yang menjengkelkan. Karena itu, aku tidak bisa melihat dunia dengan jelas, sejelas seorang anak muda. Long Yuyin, Gube, dan Li Xingyun memang seseorang yang memiliki kepribadian yang baik di kalangan generasi muda. Sifat mereka juga tidak buruk. Jika mereka bertiga bisa mengendalikan keluarga mereka masing-masing, kemungkinan Sakti Bulahi bisa bersatu dan bersama-sama menghadapi musuh. Ditambah lagi, ada banyak orang jenius yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sakti Bulahi bisa memulihkan masa kejayaannya. Karena kau bertekad untuk mencapai tujuanmu, maka izinkan aku untuk membantumu untuk mencapai tujuanmu. Aku penasaran, apakah ketulusan Nili bisa menyentuh hati dari 4 orang lainnya. Ternyata, hierarki Sky Cloud juga mengetahui pembicaraan Nili dengan Long Suyun. Kembali ke tempat Nili, dia menatap pintu yang sudah tertutup. Long Yuyin dan ibunya sudah pergi dari kediaman Nili. Nili bergumam, perguruan Sky Cloud
adalah salah satu tempat terpenting di dalam Sakti Bulullahi, di mana semua jenius muda berkumpul. Seorang ahli di alam Dao Dragon 9 State muncul di kediamanku. Kurasa, 5 tokoh utama dari Sakti Bulullahi seharusnya sudah sadar. Tapi aku tidak bisa selalu mengandalkan orang lain. Sebaiknya, aku bergegas ke balai jiwa dan menyimpan pet soulku. Untung saja, Long Suyun tidak berencana membunuhku malam ini.